Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan Python Day Series di channel Linggo Geni ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang variabel. Walaupun sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe data, namun pertemuan kali ini sebelum lebih lanjut kepada tipe data berikutnya, saya akan sampaikan dulu tentang variabel. Rekan-rekan sekalian, apa itu variabel? Saya sudah siapkan suatu slide ini. Ya, ini dia variabel dalam Python, ya. Oke, variabel dalam Python yaitu atau dalam bahasa pemrograman, variabel merupakan suatu media penyimpanan dalam memori komputer. Nilai yang ada dalam variabel dapat diubah berdasarkan operasi atau perintah yang diberikan melalui program komputer. Artinya, kita bisa mengubah, kita bisa mengisi suatu variabel dengan suatu nilai, dan nilai itu kita bisa ubah-ubah melalui perintah di dalam program komputernya. Nah, di dalam Python, variabel ini bersifat dinamis. Artinya, Python dapat mengenali tipe data yang diberikan dalam program tanpa harus dideklarasikan pada saat membuat variabel. Artinya, kita tidak harus seperti bahasa pemrograman lain, kita harus mendeklarasikan seperti int atau integer diikuti dengan nama variabelnya. Sedangkan di Python cukup dengan sederhana seperti ini, nama variabel seperti ini, nama variabelnya ini, kemudian diisi langsung dengan data yang ada di dalam variabel tersebut. Nah, otomatis Python akan mengenali ini sebagai tipe data string. Jika pada bahasa pemrograman lain harus dideklarasikan dulu tipe datanya, diikuti dengan nama variabelnya. Itu dia. Artinya, kita tidak mesti harus mendeklarasikan tipe data pada saat kita membuat variabel di pemrograman Python. Kemudian, bagaimana cara penulisan variabel tadi di dalam Python? Karakter pertama harus berupa huruf, atau garis bawah, atau underscore. Jadi, pertama, huruf pertamanya harus berupa huruf, ya. Nama dari variabel itu harus berupa huruf, baik itu huruf besar dan huruf kecil, atau pakai garis bawah. Nah, karakter selanjutnya boleh berupa huruf, angka, atau underscore. Nama variabel ini bersifat sensitif atau case sensitif. Artinya, Python akan membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Nah, contoh, ini dia. Ini huruf depannya kecil, dengan ditulis dengan variabelnya huruf besar. Ini variabel. Diakui juga oleh Python sebagai sebuah variabel. Dan ini menggunakan huruf kecil semua. Ini variabel. Nah, artinya Python akan membedakan antara variabel yang ini dengan variabel yang ini. Kemudian, Python tidak membolehkan kita menggunakan kata-kata yang sudah ada dalam bahasa Python. Contoh, if, then, else, gitu ya, for, gitu. Nah, itu tidak boleh digunakan sebagai sebuah variabel di dalam Python. Nah, rekan-rekan sekalian, itu dia pengantar tentang variabel yang ada dalam Python. Sedangkan variabel itu sendiri, kita sudah mengetahui tadi bahwa suatu media penyimpanan yang kita buat di dalam memori komputer kita. Kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki dompet. Dompet itulah variabel tempat menyimpan uang. Sedangkan uangnya tadi adalah nilai-nilai ini yang ada dalam variabel tersebut. Nilai uang ini bisa berubah-ubah sesuai eksekusi kita nanti. Misalnya, jika tadi ada uang di dompet 10.000, kita bisa mengurangi dengan membelanjakan atau menambahkan uang ke dalam dompet tadi. Nah, sepertilah kira-kira gambaran tentang variabel yang di dalam Python. Baik, sekarang kita coba praktek bagaimana membuat variabel dan mengeksekusi variabel tersebut di dalam Python. Kembali kepada Jupyter Notebook-nya dan masuk lagi ke Linggo Geni Python Day Series ini. Ya, sekarang kita buat sebuah file baru, file Python baru. Oke. Kita tulis sebuah
markdown di sini dulu ya. Saya ganti dengan markdown ini. Kemudian saya tulis di sini variable, atau berbahasa Inggris deh, variable. Nah, seperti itu. Kita eksekusi saja. Nah, langsung kita variable. Kemudian contoh variabel seperti ini. Oke, kita buat satu variabel. Tadi kita sudah membuat ini. Kita sekarang buat sebuah variabel. Contoh nama sama dengan, dikutip ya, Linggo gini. Maka Python langsung mengenalinya sebagai tipe data string. Kita tes. Kemudian type is, maaf. Kemudian kita ketik type nama dalam kurung, ini salah itu ya, type nama string. Nah, begitu dia. Jadi Python akan langsung mengenali nama tadi atau variabel nama ini sebagai tipe data string, seperti kita sudah pelajari string pada pertemuan sebelumnya. Kemudian jika kita memiliki juga tipe data lain, seperti angka misalnya, kita bisa tuliskan seperti ini, angka sama dengan 1, atau saya tulis saja angka pertama, angka 1. Karena boleh menuliskan huruf dan angka sebagai nama variabel. Kemudian saya jelaskan juga, tanda sama dengan ini disebut dengan assignment. Artinya kita memerintahkan kepada Python untuk menyimpan nilai angka ini, seperti angka 1 ini seperti 12 misalnya. Jadi kita menugaskan, memberikan assignment kepada komputer untuk menyimpan 12 ini ke dalam variabel angka 1. Itu assignment. Oke, kita shift enter saja. Nah, kemudian kita coba minta tampilkan atau print A. Oke, shift enter. Salah, ya kan? Karena kita setiap menggunakan print, kita harus seperti ini, kita kutip print A. Oh, lupa, bukan A. Nah, kita akan coba tampilkan angka ini, print. Oke, saya coba yang salahnya dulu, angka 1, seperti itu. Akan ada error, maka sebaiknya kita ubah menjadi diberi tanda kurung seperti ini, angka 1. Nah, dan artinya angka 1 ini, nilai yang ada dalam angka 1 ini sudah tersimpan dan sudah menjadi 12. Oke, seperti itu. Kita lihat tipe datanya seperti apa. Type dalam kurung angka 1. Nah, tipe datanya adalah integer. Oke, baik. Teman-teman sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah variabel. Kemudian teman-teman juga sudah tahu tanda sama dengan ini merupakan assignment, ya, ke dalam suatu variabel, yaitu untuk menyimpankan nilai ini ke dalam suatu variabel. Ingat juga bahwa jika bersifat angka misalnya atau integer misalnya, kita tidak mesti harus mengutip atau memberi tanda kutip pada angka ini seperti ini. Jika dia diberi tanda kutip, artinya dia adalah bertipe data string. Baik, bagaimana kita bisa melakukan operasi aritmatika ke dalam angka tadi, ke dalam variabel kita? Contoh, misalnya kita punya angka 2 sama dengan
5 seperti 7 ya. Ini tidak sinkron mulut dan tangannya, mau ngetik mau menyebutkan 5 tapi ditulis 7, ya udah 7 saja. Angka 2 sama dengan 7. Sekarang kita bisa menampung penjumlahannya dengan cara seperti ini. Angka 1 ditambah angka 2, maka Python akan menampilkan hasilnya 19 ya. 12 tambah 7 ya 19. Atau dengan cara lain, kita buat sebuah nilai tampung atau parabel untuk menampung hasil penjumlahan. Contoh, parabelnya adalah hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2, seperti itu. Maka hasilnya pun kita harus eksekusi dulu tadi ya. Maka hasilnya kita bisa tulis dalam bentuk print. Oke, hasil, print hasil. Nah, begitu. Kita bisa melakukan swap data di dalam variabel tadi. Contoh, jika kita punya nilai A misalnya sama dengan 50 dan B sama dengan 30 seperti ini, maka kita eksekusi dulu print A, maka hasilnya 50. Dan jika di print B, maka hasilnya didapat 30. Jika kita ubah seperti ini angkanya, A, B sama dengan B, A. Nah, coba kita cek hasil dari B atau A. Print A seperti ini, maka A sekarang sudah berubah menjadi 30, padahal pada awalnya A bernilai 50. Dan juga pada saat kita lakukan print B seperti ini, maka hasilnya pun menjadi 50. Saya beri komentar dulu di sini. Swap variabel. Artinya kita bisa mengubah nilai-nilai yang ada di dalam suatu variabel. Contoh, di sini saya menggunakan A sama dengan 50, B sama dengan 30. Pada saat dieksekusi, nilai A adalah 50 dan B 30. Namun, saya melakukan swap di sini. Nah, ini saya beri komen, proses swap, proses penggantian nilai. Nah, A, B sama dengan B, A, artinya nilai A akan berubah menjadi 30 dan B menjadi 50. Nah, rekan-rekan sekalian, itu dia tadi. Nah, pertemuan kita tentang variabel. Nanti teman-teman juga akan lebih banyak bertemu dengan contoh-contoh variabel pada video saya berikutnya. Jika teman-teman punya pengalaman tentang variabel ini atau dengan bahasa pemrograman lain, atau punya pertanyaan tentang latihan-latihan kita, silakan komen di dalam bagian komen-komentar ya. Jadi jangan sungkan untuk berkomentar di dalam setiap materi Python D-Series ini. Oke, itu dia contoh bagaimana Python menangani sebuah variabel. Nah, teman-teman sudah belajar tadi apa itu variabel, apa itu assignment, dan cara membuat variabel. Rekan-rekan sekalian, itu saja mungkin pertemuan kita di materi variabel. Sampai ketemu lagi dengan materi Python D-Series yang berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.